Iya, shalom saudara yang terkasih. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Shalom buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua. Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Dan karena itu kita mau terus bersuka cita, mengucap syukur, bahkan terus memuji menyembah Tuhan. Apapun keadaan kita, biarlah pujian penyembahan ada dalam mulut kita, dalam hati kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kita mau datang pada Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau Bapa yang terus setia dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang terus menyertai kami, bahkan kasih-Mu Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, bahkan sekalipun Engkau tidak menolong kami, kami mau tetap percaya kepadamu, kami mau tetap bersyukur kepadamu sekalipun kami belum melihat jawaban doa kami dijawab oleh Tuhan. Namun bagian kami hanyalah tetap percaya dan berserah pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua hal yang kami alami di hidup ini. Bahwa kami semakin dekat dengan Tuhan, mengerti dan memahami rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini pujian penyembahan yang kami bawa kepadamu Tuhan. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Sekalipun kau tak menjawab, namun kami mau tetap percaya padamu Tuhan. Sekalipun Engkau tidak melepaskan kami dari masalah-masalah kami, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Mari lebih lagi saudara, naikkan komitmen ini bagi Tuhan. Engkau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Haleluya.
apapun keadaan di hidup kami Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti untuk menyembah Engkau Tuhan yang hidup. Karena kami tahu tangan-Mu sedang merenda suatu karya dalam hidup kami. Ajar kami mengerti dan percaya bahwa cara Tuhan bukanlah cara kami. Sekalipun berat kami harus menghadapi hidup ini, kami tahu tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal atas hidup kami. Rancangan-Mu itu rancangan yang terbaik Tuhan. Bagian kami hanyalah percaya dan mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Kami mau berkata Tuhan di hadapan-Mu hari ini, kami tahu tangan-Mu sedang merenda karya yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Lebih lagi saudara katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami tahu Tuhan tangan-Mu sedang bekerja dalam hidup kami. Engkau sedang merenda karya-Mu yang mulia atas hidup kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami menjalani setiap proses kehidupan yang harus kami jalani. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu bukan rancangan kejahatan atas hidup kami. Bahwa kami mengerti, bahwa kami menjalani Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menerima segala rancangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Karena ajaib segala jalan-jalan-Mu atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu ajaib bagi hidup kami. Ajar kami terus percaya sekalipun kami belum melihatnya. Ajar kami terus percaya sekalipun kami belum mengalaminya. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun mereka belum melihat. Kami mau berkatakan dengan iman kami di hadapan Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam
kita merenungkan saudara bahwa Tuhan itu janjinya ajaib dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Janjinya ya dan amin. Dia ajaib bagi kita. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin Tuhan Yesus. Terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, lebih lagi katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya janji-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Biarlah itu terukir dalam kehidupan dan hati kami Yesus. Kami berserah Tuhan di dalam kekuatan-Mu senantiasa. Hanya Engkau segala-galanya di hidup kami. Kami percaya janji-Mu ajaib. Terukir di dalam hati kami Tuhan. Kehidupanku ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar dalam hidup kami, menyertai kami, bawa kami Tuhan dalam perkenanan-Mu. Biar janji-Mu Tuhan yang senantiasa kami pegang dalam hati dan hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami memandang kepada-Mu, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-Mu dalam hidup kami. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan dan terbang tinggi bersama Engkau. Karena kami percaya janji-Mu yang menopang hidup kami. Janji yang terukir dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak bergerak, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat
Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terima kasih Bapa bahwa kami terus Tuhan ada dalam perkenanan-Mu. Bahkan melewati badai hidup firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Urapi setiap kami Tuhan saat kami nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus jabarkan setiap firman-Mu. Roh Kudus sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami membuka hati bagi kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Iya saudara, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Dan sudah ya sampai di Yesaya 65. Tapi saya akan membacakan satu kesaksian dulu sebelum kita sama-sama mendengarkan firman. Ya, karena kesaksian itu akan menguatkan iman kita dan iblis dikalahkan oleh karena perkataan kesaksian kita. Shalom Bu Debbie Basjir, saya mau menyaksikan mujizat Tuhan dan keajaiban Tuhan buat keluarga kami. Setiap malam saya selalu mengikuti mesbah doa Ibu dan Ibu tidak pernah lupa untuk selalu berdoa buat orang-orang yang belum mendapatkan keturunan. Ya, kalau Ibu berdoa, saya selalu ikut berdoa Ibu untuk menyebutkan nama anak saya, supaya Tuhan juga menjamah dan membuka rahimnya sehingga dia bisa hamil dan mempunyai keturunan. Sebab anak saya ini sudah menikah 9 tahun, 9 tahun lebih mereka menikah dan umurnya sekarang sudah 40 tahun. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan puji Tuhan Bu, ya, dokter sudah menyatakan bahwa anak saya sekarang positif hamil. Haleluya. Tuhan telah menjawab doa-doa kita Bu, tepat pada waktunya Tuhan menyatakan kuasa-Nya dengan tidak disangka-sangka. Luar biasa Engkau Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat-sangat baik bagi kami anak-anak-Mu yang selalu berharap kepadamu. Biarlah Tuhan terus memberkati kehamilan anak saya, diberkati pertumbuhan janinnya dan juga perkembangannya. Terima kasih untuk Ibu Debbie yang sudah setia dengan mesbah doa. Tuhan memberkati keluarga Ibu dan pelayanannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita turut senang dan berbahagia. Selamat ya Bu. Sebentar lagi Ibu bakal punya cucu dan Tuhan itu Tuhan yang setia bagi semua saudara yang hari-hari ini rindu memiliki keturunan. Tetap percaya dan imani. Tuhan itu tidak pernah terlambat ya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini.
Yesaya 65 ayat yang ke-17. Janji Tuhan, ya ini di sini judul perikopnya adalah janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Yesaya 65 ayat yang ke-17, Saudara ya. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Kita tadi malam sudah membaca Yesaya 65 ini sampai ayat yang ke-16. Kita di sana tahu bahwa Tuhan akan memulihkan bahkan ya padang-padang yang dulunya disebut padang-padang yang terkutuk akan dirubah Tuhan menjadi padang rumput yang hijau. Bahkan Tuhan berjanji bahwa anak-anak cucu orang benar, hamba-hamba Tuhan akan bersorak-sorai, akan bersuka cita. Orang-orang yang tersisa yang masih mau berpegang pada firman Tuhan, yang masih mau mengharapkan Tuhan dan yang masih mau terus ya percaya kepada janji Tuhan, mereka akan melihat pembelaan Tuhan, Saudara ya. Dan ayat ini berkata ayat 17, sebab sesungguhnya aku akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan ada lagi dan tidak akan diingat lagi. Dan tidak akan timbul lagi dalam hati, kata firman Tuhan. Ayat yang ke-18, tetapi bergiranglah dan bersorak-sorai untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Saudara yang terkasih, dalam ayat 65 ini, ayat yang ke-17 sampai 19, kita mempunyai gambaran ya yang hidup tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru ini bersifat kekal dan di dalamnya ada keamanan, kedamaian, sukacita, damai, sejahtera, dan kelimpahan bagi semua orang yang dipilih Tuhan dan hidup sungguh-sungguh setia. Ya, saya percaya saudara, ketika kita ini mau sungguh-sungguh membayar harga dan hidup dalam kesetiaan, maka Tuhan, ya Tuhan yang berjanji memberikan kita jaminan kehidupan kekal. Bahkan ada langit baru dan bumi baru dan kita semua menuju ke sana, saudara ya. Karena itu kita mau mempersiapkan. Alkitab berkata di langit yang baru dan bumi yang baru itu hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Nah ini bagus ini, langit baru bumi baru. Saudara, ada orang yang tanya sama saya, Bu, nanti kalau kita sudah meninggal Bu, ya istri saya sudah meninggal, nanti kalau saya kawin lagi Bu, ya terus nanti kalau ada seorang bapak tanya sama saya Bu, tanya sama saya saudara, Bu Debbie kan istri saya baru meninggal, iya. Terus misalnya Bu saya ini, dia tanya gini dulu, saya nanti besok Bu kalau sudah ketemu di sorga itu, ya saya sama istri saya masih saling kenal enggak Bu? Ya nanti kalau setelah kematian kita ketemu masih saling kenal enggak Bu? Ya saya pikir wah ini bapak ini luar biasa ya, istrinya baru meninggal dia tanya sampai di sana cintanya abadi bener nih sampai di sorga nih ya. Terus saya bilang kenapa Pak? Ya nanya-nanya gitu, emang bapak mau menyusul istri bapak? Enggak Bu, masalahnya saya mau kawin lagi. Ya biasa bapak-bapak saudara ya itulah saudara ya, kalau istri yang meninggal ya bapak-bapak itu ya kuburan istrinya belum kering aja sudah pengen cari yang baru. Lain sama istri itu, kalau suaminya meninggal dia bisa membesarkan anak-anaknya sampai tua tetap sendiri. Ya tapi bapak-bapak yang ikut mesbah doa tidak seperti itu, semua bapak-bapak yang luar biasa. Ya dia bilang gini, soalnya saya mau nikah lagi Bu, saya takutnya kalau saya nikah lagi nanti istri saya besok ketemu sama saya dan ketemu sama istri baru saya, nanti saya takutnya mereka nanti berantem Bu. Ya saya bilang Pak, di langit baru dan bumi baru sudah tidak ada lagi orang berantem. Ya ini dikatakan bahwa tidak ada lagi yang ingat sesuatu pun diingat. Ya semua sudah dilupakan di langit baru dan bumi baru. Iya saudara, jadi ayat ini berkata di langit yang baru dan bumi yang baru, di sana tidak ada lagi hal-hal yang dulu diingat-ingat, ya tidak ada lagi hal-hal yang lalu yang akan ada di sana, bahkan ya tidak akan timbul lagi di hati. Jadi di langit baru bumi baru itu kita lupa semua-muanya.
Karena kita sudah dirubah dalam tubuh kemuliaan bagi orang-orang kudus ya. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorai untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Ya, Yerusalem yang baru, nanti kita satu saat akan ke sana. Ayat 19, aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku yang di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Ya, Tuhan akan bersuka cita saudara ketika kita semua menjadi orang-orang yang terpilih untuk masuk di dalam ya janji penggenapan firman Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru itu. Tidak ada air mata tangisan, tidak ada erangan. Ya, jadi kalau saat ini saudara masih mengerang, saudara masih berduka cita, saudara masih terhimpit persoalan, jalani saja dulu dengan mata yang tertuju pada Yesus, karena janji akan langit baru bumi baru itu kita akan Tuhan genapi satu saat nanti ya. Kita akan ada di sana di negeri yang sudah tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit ya. Akan ada kegirangan di sana saudara ya. Tidak akan ada lagi air mata di sana, tidak akan ada tangisan lagi. Ya, kita semuanya dirubah dalam tubuh kemuliaan yang ada hanya damai sejahtera dan sukacita. Makanya hidup dalam kekudusan. Ya, mari bersungguh-sungguh mengejar kekudusan supaya hidup kita layak untuk masuk dalam langit baru dan bumi baru yang sudah Tuhan sediakan ya. Dan ayat yang ke-9, ayat yang ke-20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk ya. Di langit baru dan bumi yang baru saudara, tidak akan ada lagi bayi yang hidup hanya beberapa hari. Artinya apa? Tidak akan ada lagi kematian. Ya, sebab kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Ya, sebab kita ada bersama-sama dengan Dia. Mari kita hari-hari ini terus berjuang saudara. Di dunia yang penuh dengan dosa ini, di dunia yang penuh dengan malapetaka ini, di dunia yang penuh dengan ya masalah, kita percaya bahwa apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini itu adalah bagian proses iman kita. Tidak ada seorang pun yang akan disebutkan lulus dari ujian kalau kita tidak mengalami yang namanya ujian. Dan semakin berat ujian itu maka semakin tinggi juga level yang akan kita tuju. Saya mau kasih contoh saudara, kalau anak SD itu dia mengalami ujian, ya ujiannya anak SD. Semakin kita naik tingkat di dalam Tuhan, semakin iman kita mau naik level ke level yang lebih tinggi, maka ujiannya pun akan semakin berat. Saya ingat dulu anak saya saudara ya, ketika dia SD dia berkata, aduh susah banget ini soal ujiannya. Ya kakaknya bilang, Allah cuman ujian anak SD lagi, dia bilang susah. Saya bilang sama kakaknya, karena kamu sudah pernah melewati, sekarang kamu udah SMP, makanya kamu bilang itu ujiannya gampang. Tapi bagi dia itu sulit. Ya. Saudara, Tuhan itu setia dan adil, dan karena itu Dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Pada saat engkau dicobai, Dia akan memberikan engkau kekuatan untuk melewatinya. Kita diuji sesuai dengan level iman kita. Semakin berat ujiannya, ya semakin tinggi kita levelnya mau diangkat Tuhan. Makanya saya selalu berkata, bagi kita orang percaya itu gak ada yang instan. Kita di dunia ini menghadapi air mata, tekanan, penderitaan. Kenapa? Karena Tuhan itu sedang mempersiapkan satu umat yang layak untuk masuk di bumi baru dan di dalam langit baru. Yang tidak ada air mata, tidak ada tekanan, kita semua akan mengalami itu. Tapi ya sekarang ini ada ujian-ujian iman yang harus kita lewati. Ya, kenapa di dunia ini berat, penuh tantangan? Karena dunia ini sudah rusak, sudah tercemar oleh dosa. Dan karena itu setiap manusia yang hidup di dalamnya ya pasti akan menderita. Makanya Alkitab berkata, kalau hari ini kita sedang mengalami ujian pencobaan, saudara, ya percayalah dan lihatlah bahwa semua saudaramu di seluruh dunia juga menghadapi hal yang sama. Ya.
Tetapi kita tahu bersama, kita ya sama-sama mengeluh oleh beratnya tekanan ini. Tapi kita tahu bersama bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk satu kehidupan yang lebih baik ke depan. Kenapa? Karena kemuliaan yang akan kita terima besok itu jauh melampaui semua penderitaan ringan yang harus kita hadapi di hidup hari-hari ini. Mari kita terus meneguhkan iman untuk bisa masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru yang tidak ada kematian lagi, tidak ada lagi ya tangisan di sana. Itu tidak mudah, saudara. Perlu perjuangan iman, perlu air mata yang tertumpah, tapi saya percaya ketika kita ini diizinkan mengalami penderitaan, artinya Tuhan sedang mempersiapkan kita. Bersyukurlah untuk semua itu karena kita sedang dipertajam, dimurnikan hari-hari ini. Ayat 21, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Jadi kehidupannya di sini digambarkan seperti kehidupan ya sekarang, saudara. Ya, orang Israel dibawa masuk ke Yerusalem yang baru. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ya, Tuhan yang berjanji, saudara, di sana akan ada kelegaan, tidak ada lagi, saudara, hasil jeripaya yang dirampas oleh orang, tidak akan ada lagi ya rumah-rumah yang diambil oleh orang, ya bahkan hak-hak kita tidak akan dilanggar lagi. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi penjaminnya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-23. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka akan ada berserta mereka. Ya, ini berbicara tentang sesuatu janji Tuhan yang luar biasa. Kita hidup rukun bersama, semuanya dikumpulkan Tuhan, tidak ada kematian lagi. Ayat 24, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Wow. Ya, bahkan di sana kita hidup berdampingan dengan Tuhan, kata firman Tuhan ini. Sebelum mereka memanggil, Tuhan sudah menjawab. Bahkan ketika kita bercakap-cakap, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ini berbicara tentang pemulihan yang akan datang. Sekarang ini kita terpisah dari Tuhan. Kenapa? Akibat dosa. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dosa itu memisahkan manusia dengan Allah, karena Allah itu kudus, manusia berdosa. Jadi peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa itu membuat manusia terpisah dari Allah. Dan ketika manusia terpisah dari Allah, maka hukumannya adalah kematian kekal, maut. Tapi kita tahu bersama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya pada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu Tuhan Allah mengirim ya dirinya sendiri untuk datang ke dalam dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara, untuk menebus saudara dan saya. Dan karena Kristus datang dengan kematiannya di atas kayu salib, Ia memberikan kehidupan kembali kepada saudara dan saya. Kita yang tadinya hidup jauh dari Tuhan, terpisah dengan Allah, kita menjadi musuh Tuhan. Karena kematian Kristus di atas kayu salib, kita diperdamaikan kembali. Kita diperdamaikan kembali. Ya, makanya ada orang tanya saya, Bu, ya kita ini kalau mau ngikuti perjamuan kudus, ya ada yang bertanya, Bu, di gereja saya itu perjamuan kudusnya 4 bulan sekali. Kalau di tempat ibu itu kan sebulan sekali. Ya, apakah berdosa kalau saya ikut di tempat ibu sebulan sekali? Saudara, perjamuan kudus dilakukan dengan iman untuk mengingat pengorbanan Kristus. Ya, setiap kali saudara melakukannya, asal itu dilakukan dengan iman percaya, maka itu mendatangkan berkat. Perjamuan kudus itu adalah darah Kristus yang tercurah, tertumpah bagi saudara dan saya. Untuk apa? Untuk memperingati akan kematian dan pengorbanannya.
Jadi kalau kita melakukan perjamuan kudus, makanya Alkitab berkata, ya jangan main-main. Perjamuan kudus itu mengandung kuasa, ya. Kita saja tadi sudah membaca ya, kemarin saudara kita mendengarkan kesaksian dari seorang ibu ya, yang telinganya ada benjolan, ada daging tumbuh. Setiap kali dia minum perjamuan disisain sedikit lalu dia olesi ke telinganya dalam nama Tuhan Yesus. Ya itu iman. Dia melakukannya dengan iman, dan apa yang terjadi saudara beberapa waktu kemudian, padahal benjolan itu sudah lama ya. Saudara bisa bayangkan kalau dia harus ke rumah sakit, berapa biaya yang dikeluarkan, harus dioperasi lagi, belum kalau salah operasi. Tapi dengan iman yang dia lakukan, ya sisa dari perjamuan itu, anggur itu dia olesi ke telinganya sambil dia berdoa, dalam nama Yesus aku percaya sembuh. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan iman mendatangkan berkat. Ya, nggak lama kemudian beberapa saat yang lalu anaknya bersaksi, ibu ini saudara benjolan di dalam telinganya itu jatuh sendiri. Ya, saudara bisa bayangkan daging tumbuh itu terlepas. Wow, kuasa Tuhan kita itu ajaib. Kita mau ngomong apa? Ini sesuatu yang mungkin tidak masuk akal secara ilmu kedokteran. Tapi bukankah Tuhan itu dokter di atas segala dokter? Ya, dia berjanji akan ada pemulihan yang akan dia lakukan bagi orang-orang yang terus setia kepada dia. Ya, bahkan hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, kita sedang ada di dunia yang penuh dengan penyakit, yang penuh dengan kutuk, yang penuh dengan dosa. Makanya ada yang tanya sama saya, Bu, kalau pendeta kena kanker itu kenapa? Ya itu ya banyak faktor saudara, kita tidak boleh menghakimi itu karena dosa. Memang ada penyakit yang terjadi karena dosa. Tapi ada karena makanan. Kita ini sekarang hidup di dunia ini makan ayam saudara ya, apalagi kalau belinya di supermarket. Ya ikan, wah itu ikan sudah mati 7 kali saudara ya. Jadi sudah tidak ada gizinya, yang kita makan semua cuma obat-obat pengawet dan lain sebagainya ya, makanya gampang kita sakit. Ya tapi di langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan janjikan tidak akan ada lagi sakit penyakit. Mari kita mau terus setia, sekalipun hari-hari ini kita harus membayar harga. Ya mungkin berat harga yang kita bayar dengan air mata, mungkin saudara sedang terbaring dengan sakitmu. Jangan pernah menyerah dan meninggalkan Tuhan. Tetaplah berkata, Tuhan engkau baik dan aku mau menyerahkan hidupku sungguh-sungguh kepada Tuhan. Waktu kita mau percaya dan sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, maka saya percaya saudara, dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kita, dan dia Tuhan yang sanggup, ya dia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Dan karena itu saudara, saya percaya mari kita terus mempersiapkan hidup kita untuk kita masuk dalam janji-janji Tuhan, langit yang baru, bumi yang baru. Kenapa? Karena dia Tuhan yang sudah berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Kalau hari ini kita sedang diproses, yakinlah tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang indah dalam hidup kita agar kita ini bisa melihat janji Tuhan digenapi. Mari kita siapkan hati kita saudara untuk masuk lebih dalam merenungkan firman ini. Kami mau percaya Tuhan engkau sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Tangan Tuhan sedang merendah karya yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau membayar harga sekalipun itu berat. Kami percaya Tuhan sedang merendah hidup kami dengan rancangan-Mu yang mulia Tuhan. Mampukan setiap kami menjalani hari-hari kami, bahkan terus tetap setia. Karena kami percaya langit dan baru dan bumi yang baru yang Tuhan janjikan akan menjadi milik bagian kami saat kami setia sampai akhir Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti
Kami percaya tangan Tuhan sedang merendah hidup kami. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, ajar kami memandang dengan mata iman Tuhan sedang merendah. Mungkin kami sedang membayar harga di tengah keluarga, rumah tangga kami. Ada istri-istri yang terus berdoa untuk suami yang belum bertobat. Kami bawa pernikahan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin ada suami-suami yang bergumul untuk istri yang belum bertobat, atau anak-anak, ada orang tua yang bergumul untuk anak-anak yang belum bertobat. Sebaliknya mungkin ada anak-anak juga yang bergumul bagi orang tuanya. Tuhan, kami percaya Tuhan sedang merendah kami. Jadikan kami imam-imam yang berdiri atas keluarga dan rumah tangga kami. Kami mau membayar harga itu Bapa, supaya keluarga kami diselamatkan. Jadikan suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Diberkati dalam usaha pekerjaan setiap orang tua, begitu juga anak-anak yang kuliah, studi mereka, dan juga jodoh mereka. Bahkan keluarga besar kami, oma opa kami, orang tua kami, para single parent Tuhan yang terus berjuang sendiri, kami percaya tangan Tuhan sedang merendah hidup kami, mendatangkan setiap kebaikan atas hidup kami. Bahkan Tuhan, kami percaya oma opa yang sudah di usia senja mereka terus Tuhan tutup bungkus. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang sakit, terbaring sakit di atas tempat tidur. Tuhan menjadi penolong. Tuhan, Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau sakit yang dialami karena dosa, ampuni Tuhan. Kalau karena kuasa gelap, kami katakan hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sembuhkan setiap jiwa kami Bapa, agar tidak ada sungut-sungut, kecewa, putus asa, yang ada ucapan syukur kepada Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit, mungkin juga Tuhan menyertai. Kami berdoa untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, dalam tekanan kehidupan, yang ingin keluar dari ikatan dosa, percabulan, kenajisan, perselingkuhan. Tuhan tolong Bapa. Tuhan, Engkau yang melepaskan. Ada kesembuhan rohani terjadi, sehingga mereka boleh Tuhan bangkit kembali, dilepaskan dari segala dosa-dosa homoseksual, lesbian, dari segala dosa pemberontakan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kami katakan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan amarah, kebencian dipatahkan dalam nama Yesus. Kami diubahkan menjadi seperti Kristus. Setiap mereka yang sudah masuk lewat WA, SMS, telepon, Tuhan menjadi jawaban atas setiap mereka. Hamba begitu terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Engkau sanggup Tuhan menyelamatkan, bahkan memberikan jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati orang-orang yang berkekurangan. Kami tahu Tuhan, mereka menjadikan Engkau sebagai pengharapan, mereka tidak akan pernah ditinggalkan. Mereka yang bergumul untuk memiliki anak keturunan ilahi, Tuhan jawab. Segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Kami juga percaya Indonesia dilawat Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan melawat bangsa ini. Roh takut akan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah. Berkati Tuhan mulai dari Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai mereka dalam kepemerintahan, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan, bahkan kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Tuhan menyertai dan memberkati. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara atas bangsa kami. Tuhan, lawat bangsa ini supaya terjadi hujan pertobatan. Dijauhkan dari kerusuhan, pertikaian, pemberontakan. Kami katakan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang pegang kendali atas bangsa kami. Bahkan Tuhan memberkati TNI, Polri yang terus ada di garis terdepan buat NKRI. Tuhan jagai, lindungi. Tuhan juga jauhkan bangsa ini dari korupsi, roh cinta uang. Bahkan para tim medis, dokter, perawat. Tuhan menangani corona ini, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Perlindungan Tuhan sempurna. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Tidak akan berkuasa. Mungkin banyak yang terjangkit tapi tidak membawa kematian. Kami percaya tidak ada kematian massal. Kami klaim yang ada kesembuhan massal.
Kami tahu semua ini Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan pertobatan bagi bangsa ini. Orang-orang kembali mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dijauhkan segala kepentingan-kepentingan pribadi, orang-orang yang mau cari keuntungan dari semua pandemi ini. Baik itu di rumah sakit, semua yang coba Tuhan. Bahkan oleh pemerintah sampai ke daerah, kami tolak segala roh korupsi dan cinta uang. Tuhan memberkati bahkan sampai ke bangsa-bangsa, seluruh bangsa yang ada di dunia Tuhan memberkati di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, setiap mereka yang setia berdoa Tuhan. Engkau menaungi, bahkan Engkau menjadi penolong, penghibur, bahkan pelepas bagi setiap kami dalam semua persoalan hidup kami. Kami percaya Tuhan melindungi. Kami percaya orang-orang yang terus berseru kepada Tuhan tidak akan ditinggalkan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua yang kau butuhkan, bahkan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Mansa Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara ya, dan selamat malam. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan misbah doa ini kepada setiap orang yang membutuhkan agar terjadi penuaian jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.